Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat semua diberkati oleh Tuhan di hari yang baru ini. Kembali kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang tentunya akan membuat kita semakin kuat dan semakin tangguh menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Kembali dari 1 Timotius pasal yang pertama, akan kita membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya memberi judul sama seperti perikop firman Tuhan yang kita baca, yaitu ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Sekali lagi, firman Tuhan di pagi hari ini kembali ingin mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita akan masuk dalam masa-masa Natal. Ini sudah bulan November, beberapa minggu ke depan kita sudah masuk bulan Desember. Dan saya berharap kita masuk dalam perayaan Natal bukan sekedar perayaan atau celebration saja, tetapi sungguh-sungguh memaknai dengan benar. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, satu kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, mari kita melihat bahwa kita bersyukur bahwa orang berdosa itu dikasihi oleh Tuhan. Ya, bersyukur bahwa orang berdosa itu dikasihi Tuhan. Ada di ayat yang ke-15. Di sana kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kira-kira siapa orang berdosa tersebut? Ya tentunya saya dan Bapak Ibu semua dan seluruh orang di dunia ini adalah orang-orang berdosa. Dan Yesus datang untuk kita orang-orang berdosa. Meskipun firman Tuhan mencatat bahwa Rasul Paulus adalah orang yang beragama, tetapi dia menyadari bahwa keberagamaannya tersebut tidak sebanding dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicara tentang kasih karunia-Nya yang dia terima dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita hati-hati dengan pertimbangan-pertimbangan logis kita yang seringkali membuat kita tidak mau bertobat sebagai orang yang berdosa. Seringkali kita punya pertimbangan logis, aku orang baik, ya. Aku lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Rasanya hidup saya kok lurus-lurus saja. Dari kecil saya diajarkan etika moral yang luhur, yang baik. Rasanya saya tidak pernah melakukan dosa, begitu ya. Ini sama seperti latar belakang kehidupan Paulus, begitu. Orang yang beragama, meskipun di satu sisi Rasul Paulus juga adalah orang yang bisa dikatakan jahat karena mengejar-ngejar orang-orang percaya. Nah, 1 Timotius 1 ayat 15. Sekali lagi, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak Ibu jemaat terkasih, kesadaran kita ini akan membawa kita kepada langkah pertobatan tentunya. Kalau kita melihat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-16b, di sana dikatakan,
bahwa dengan demikian aku menjadi contoh, begitu ya, bahwa pertobatan itu penting ya dalam konteks kita sebagai orang-orang yang berdosa. Ya. Karena apa? Sekali lagi, karena Kristus sudah datang ke dunia, Kristus mengasihi kita, dan mari kita merespon kasih Kristus tersebut, kasih Allah tersebut dengan pertobatan yang sempurna. Mari kita berdoa dan mari kita menjadikan firman Tuhan di pagi hari ini sebagai pedoman kita bahwa kehidupan kita mungkin saat ini masih hidup dalam dosa. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita masih hidup di dalam dosa, mari kita bertobat, mari kita mengambil langkah nyata, yaitu datang kepada Tuhan, menyerahkan kembali kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami orang-orang berdosa sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami, jika kami masih hidup di dalam dosa sampai hari ini, kasih Allah kembali lagi dinyatakan. Kasih Allah selalu baru setiap hari. Secara khusus kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk kami kembali bertobat, merubah kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dan memberkati hari kami, memberkati pekerjaan kami, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.